Haleluya, saudaraku, puji Tuhan. Alkitab mencatat bahwa kita ini adalah bencana tanah liat. Bencana tanah liat itu berbicara tentang bahwa kita penuh dengan keterbatasan. Kita diciptakan sangat penuh keterbatasan. Saya berdiri di sini karena saya adalah bencana tanah liat yang ingin juga berbagi. Sebenarnya arti makna bencana tanah liat berbicara tentang sesuatu hal yang sangat rendah. Sebagaimana tanah, saudara. Tanah itu selalu menerima keberadaan semua hal itu di tanah. Segala yang terletak di tanah, pohon yang tumbang, tua tumbang dan membusuk itu di tanah. Dan tanah itu hanya suatu benda yang tidak mempunyai arti yang mulia sama seperti emas dan sebagainya. Tapi diingat, tanah adalah tempat kehidupan. Melalui tanah yang subur, firman Tuhan berkata akan memunculkan pohon yang berbuah yang sangat indah dan sangat kita butuhkan. Bencana tanah liat itu berbicara tentang keterbatasan. Kita diciptakan sebagai bencana tanah liat. Nah, saudara, kalau begitu apa yang harus kita ketahui? Ya, seperti tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang jalan hidup orang benar. Haleluya, haleluya. Yang mengerti firman Tuhan ini pasti kita bersuka cita. Kenapa? Karena jalan hidup orang benar itu luar biasa sekali. Sebentar kalau saya membaca dalam kitab Amsal, demikian dikatakan sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini. Kitab Amsal dikatakan, Amsal 12 ayat 26, demikian, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Sekali lagi, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, seperti yang saya katakan barusan, kita ini hanya bencana tanah liat. Tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan menjadi tempat karunia rohani. Yang membuat bencana tanah liat yang rendah, yang terbatas ini tertawa adalah saat menemukan yang Tuhan sediakan. Itu sebenarnya. Saya berdiri di sini untuk berbagi buat saudara. Sebenarnya kondisi kita sangat tidak ada perbedaan. Saya berdiri di sini bukan gagah-gagahan. Saya berdiri di sini bukan karena hebat. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pintar dari saudara. No, saya sayang kali itu. Tidak. Tapi saya berdiri di sini sebagai bentuk bencana tanah liat yang Tuhan buat melihat dan menemukan. Karena firman Tuhan tadi berkata, Amsal 12 ayat 26 dikatakan, orang benar mendapati tempat penggembalanya, atau disebut orang benar menemukan tempat penggembalaannya, tempat mereka menemukan. Nah, orang-orang yang menemukan maksud Tuhan inilah yang bersuka cita. Jadi siapapun saudara, saya katakan pada saudara, kita bersama-sama. Tidak ada kelebihan saya, tidak ada hal yang hebat. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang ahli bidang sesuatu. Tidak. Tapi saya berdiri di sini sebagai orang yang bersuka cita karena firman ini mencatat orang benar menemukan tempat penggembalaannya. Orang benar menemukan Tuhan yang menggembalakan dia. Intinya hanya itu. Saat seseorang menemukan rencana Tuhan, bencana tanah liat yang sederhana itu diangkat menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Itu saja. Masalahnya adalah saat seseorang belum menemukan itu, maka dia susah hati, dia akan menderita.
keterbatasan bencana tanah liat ini yang tidak bisa melakukan apa-apa menjadi sangat terbatas dan membuat hidup kita menderita, tertekan, dan banyak hal, faktor. Apalagi zaman sekarang ini sangat sulit sekali untuk bisa menentukan apakah ini rencana Tuhan atau tidak. Saudara, di zaman sulit kita melihat di dalam Alkitab, di zaman-zaman sulit, baik di zaman sejarah perjanjian lama, kita melihat bahwa bangsa Israel itu saat mengalami hal yang sulit, hampir mereka tidak bisa menemukan suara Tuhan. Alkitab mencatat orang Ibrani sendiri, Naomi, bersama dengan suaminya, bersama dengan kedua anaknya, pergi meninggalkan Yerusalem, Bethlehem. Karena apa? Situasi sulit. Situasi sulit membuat pikiran ini tidak tenang. Situasi sulit membuat hati ini tidak mampu mendengar maksud Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jadilah tenang agar engkau dapat berdoa. Kadang-kadang situasi sulit membuat kita tidak bisa tenang, sehingga muncullah Naomi pergi ke tempat asing. Kita tahu bahwa Bethlehem berbicara tentang, artinya rumah roti. Rumah roti pun terjadi kelaparan. Rumah roti artinya Bethlehem pun sempat terjadi bencana kelaparan yang berkepanjangan, yang membuat Naomi pergi meninggalkan Bethlehem bersama dengan suaminya dan anak-anaknya. Apakah Tuhan tidak mengasihi Bethlehem, Yerusalem? Ya, sangat mengasihi. Tetapi yang menjadi persoalan saat situasi sulit, masihkah bisa mampu bencana-bencana tanah liat yang terbatas ini bisa menemukan? Firman Tuhan tadi, kitab Amsal tadi berkata, orang benar menemukan penggembalaan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yang membuat saya tersenyum hari ini bukan karena saya telah menerima sesuatu yang berbeda dengan saudara. No. Karena saya bisa tersenyum hari ini karena saya percaya dan saya sedang menemukan penggembalaan Tuhan. Naomi hatinya kacau. Dia orang Ibrani asli. Dia adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi saat hatinya kacau, dia keluar dari maksud Tuhan. Sehingga ketika bukan itu yang menjadi maksud Tuhan, kepulangan Naomi pun bukan solusi. Malah Naomi berkata, jangan lagi sebut aku Naomi. Naomi artinya orang yang diberkati. Tetapi sebutlah aku Mara. Mara berbicara tentang kepahitan, keputusasaan, dan tiada harapan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang jalan hidup orang benar. Orang benar digembalakan oleh kebenaran. Garis besar yang pertama, orang benar yang dimaksud di sini adalah digembalakan oleh kebenaran itu sendiri. Sebelum seseorang digembalakan kebenaran, maka dia belum disebut orang benar. Nah, sementara kita berbicara tentang hidup orang benar dan jalan-jalan yang ditempuhnya, itu adalah misteri. Jadi garis besar yang pertama adalah jalan hidup orang yang benar. Pertama, orang benar harus digembalakan kebenaran itu sendiri. Oh Pak Pendeta, apa maksudnya digembalakan oleh kebenaran itu sendiri? Haleluya. Yang pertama, kebenaran itu berbicara tentang kebenaran yang selalu berbicara. Saya terbatas, pengetahuan intelektual saya, saudaraku, terbatas. Saya tidak mampu memikir atau memanajemen hal-hal yang saya anggap nanti menjadi satu jalan tol dalam kesuksesan hidup saya. Tidak bisa. Jalan ini penuh dengan tantangan. Jalan ini penuh dengan lika-liku. Jalan ini penuh dengan ancaman.
Tidak ada orang yang berjalan seperti jalan tol mulus tanpa hambatan. Kadang-kadang apa yang kita persiapkan, apa yang kita sudah manajemen yang bagus pun meleset. Itu artinya, saudaraku, bahwa kita terbatas, tetap disebut bencana tanah liat. Haleluya. Tetapi yang paling penting, tanda-tanda jalan hidup orang benar itu adalah bahwa ingat, kebenaran selalu berbicara. Jadi hal yang penting hari ini adalah garis besar yang pertama, orang benar yang dimaksud di sini adalah orang benar selalu digembalakan kebenaran. Artinya, kebenaran itu selalu berbicara. Ketika saya marah, bencana yang terbatas ini, bencana tanah liat ini, ketika diperlakukan tidak baik, ini marah. Tetapi kebenaran itu pasti berbicara. Saat orang benar itu, yaitu orang yang percaya Tuhan itu, ada roh Tuhan, pasti roh itu selalu berbicara. Roh itu selalu berbicara. Kebenaran itu berbicara. Kebenaran itu tidak pernah berdiam diri. Dia selalu menjadi sistem bagi orang benar. Makanya tema firman itu adalah hidup, yaitu jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar. Jadi kata dasarnya di situ adalah orang benarnya dulu, jalan hidupnya juga akan dituntun. Yang pertama, kebenaran itu selalu berbicara. Kebenaran itu selalu ngomong dalam hati kita. Saat kita mau mengabaikan kebenaran yang berbicara dalam hati kita, firman Tuhan pasti berbicara. Kalau kita mengabaikannya, maka firman Tuhan telah mencatat, kamu telah mendukakan Roh Kudus. Saat kita abaikan suara Tuhan, maka itu sama dengan kita memadamkan Roh Tuhan. Kebenaran itu berbicara. Kebenaran selalu bersinar. Apa maknanya, saudara? Kebenaran itu selalu bersinar. Bersinar dalam arti orang benar itu saat dia mengalami kesulitan, kebenaran itu bersinar, maka dia tidak pernah berhenti seolah-olah dia menemukan jalan buntu. Kebenaran itu selalu bersinar. Kebenaran itu membuat sinar yang sangat luar biasa, membuat kita melihat sinar itu dan kita penuh pengharapan. Kebenaran itu selalu mengukur. Haleluya. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman Tuhan. Kebenaran itu Tuhan sendiri. Tuhan selalu mengukur. Maka firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang dihadapi orang percaya tidak pernah melebihi kekuatannya. Kebenaran tahu batas ukuran. Kitab Ayub berkata, sehebat-hebatnya gelombang yang dahsyat di tengah laut akan kandas di tepi pantai. Tuhan membuat indah setiap sistemnya. Tetapi Tuhan inginkan kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita menemukan penggembalaan Dia. Yang membuat kita bersuka cita, bencana tanah liat ini yang membuat dia bersuka cita saat dia menemukan penggembalaan Tuhan. Saat dia menemukan maksud Tuhan. Itu yang buat bersuka cita. Halo, persoalan kita sama, mungkin konteks berbeda. Tidak ada yang tidak mengalami persoalan. Saya berdiri di sini, saya punya banyak masalah. Tetapi saya berdiri di sini, saya ingin berbagi. Berbagi sesuatu yang perlu saudara miliki dan saya miliki. Apa itu? Menemukan penggembalaan
Tuhan. Itu saja. Kebenaran itu selalu mengukur. Dan yang lebih jelas lagi, kebenaran yang dimaksud itu, kebenaran adalah Tuhan itu sendiri. Kebenaran adalah stabilitas hidup. Saya yang penuh keterbatasan ini, kalau kebenaran itu muncul, kebenaran itu membuat hidup saya stabil. Stabil apa maksudnya, Pak Pendeta? Stabil yang dimaksud di sini adalah saat saudara mengalami ketakutan, kebenaran itu akan berbicara, jangan takut. Saat saudara mulai sombong, kebenaran yang berkata, you tak perlu sombong. Saat saudara keluar dari maksud Tuhan, kebenaran itu membuat garis stabil dan saudara dikembalikan ke jalan benar. Dan itu yang disebut dengan jalan hidup orang benar. Bencana tanah liat ini tidak bisa stabil. Bencana tanah liat ini kalau sedikit diberkati, kadang lupa diri, bisa sombong. Bencana tanah liat ini kalau merasa disakiti, sakit sekali, bisa sampai tidak bisa mengampuni. Bencana tanah liat ini juga bisa minder. Bencana tanah liat ini juga bisa sombong. Bencana tanah liat ini juga penuh bisa kepahitan dan sebagainya. Inilah bencana tanah liat. Bencana tanah liat berbicara tentang penuh keterbatasan tanah. Tetapi kebenaran bisa membuat stabilitas hidup. Itu rahasianya. Kebenaran ini membuat stabilitas hidup. Kebenaran firman Tuhan ini membuat hidup kita stabil. Saat saudara takut, firman Tuhan berkata, jangan takut. Saat saudara tawar hati, firman Tuhan berkata, kalau engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu dan jangan tawar hati. Saat saudara lupa diri dan mulai merasa lebih baik, saudara di atas angin, firman Tuhan berkata, Tuhan akan merendahkan yang congkak dan sombong dan meninggikan yang rendah hati. Tetap stabil. Jadi ini adalah stabilitas kehidupan. Bencana tanah liat yang tidak lengkap ini, saat diperlengkapi oleh Tuhan, saat kita menemukan penggembalaan Tuhan, itulah yang disebut jalan hidup orang benar. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak ada perbedaan, saudara. Hanya saya ingin berbagi bagaimana saya menemukan Tuhan, menemukan penggembalaan Tuhan. Saya latar belakang yang gampang tersinggung, mempunyai banyak kepahitan. Orang tua saya itu kejam, ayah saya kejam. Maklum, ayah saya itu mantan didikan Jepang. Kami 8 bersaudara, saya yang paling kecil laki-laki, ada satu lagi adik saya. Dan abang kami yang paling tua pun sudah cucunya sebesar saya. Bapak kami adalah didikan Jepang. Bapak saya pintar bahasa Jepang. Luar biasa. Kami diperlakukan seperti prajurit Jepang. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya penuh dengan berontak dalam hati saya. Dan itu terbawa-bawa. Terbawa dari rumah keluar. Di luar rumah pun saya gampang tersinggung. Saya gampang dengan tangan besi. Ternyata hati saya rapuh. Hati saya rapuh, gampang kacau dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan menangkap saya di tahun 2000. Saya mulai menemukan makna tujuan hidup saya.
Maka di situ saya melihat bahwa firman Tuhan mengatakan jalan hidup orang benar digembalakan oleh Tuhan. Itu yang buat saya bersuka cita. Oleh sebab itu, bencana benar tanah liat dimanapun saudara berada, sebelum saudara menemukan penggembalaan Tuhan, sebelum saudara menemukan jalan-jalan Tuhan, saudara adalah tanah liat yang penuh dengan rapuh. Saudara adalah tanah liat adalah yang penuh dengan kelemahan-kelemahan dan keterbatasan. Kita semua adalah tanah liat yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi saat kita menemukan penggembalaan Tuhan, itu hal yang luar biasa. Saya tidak melihat ayatnya, saya hanya sedang menyinggung. Dalam Yesaya 8 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan telah meletakkan dasar di Sion, bahwa di situ dikatakan batu itu batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, dan batu perbatasan, pertahanan, dan dasarnya teguh. Saya lama ikut bangunan tukang. Jadi saya agak memahami sekali makna ayat firman Tuhan ini. Tapi bagi orang yang tidak mengerti tukang, mungkin dia membaca ayat firman Tuhan ini kurang memahami, karena di sini ada berbicara tentang batu penjuru. Hanya sebuah tukanglah yang tahu makna batu penjuru. Batu penjuru berbicara tentang batu pengukur. Nah, batu penjuru kalau dalam dunia pertukangan itu biasanya itu batu itu digantung dengan benang. Jadi kalau batu digantung, maka itu tidak pernah mereng ke kiri atau ke kanan, dia lurus. Atau benang itu ditarik ke sana, lalu di sana digantung dengan batu. Itu disebut batu penjuru. Kalau dari sini salahnya 5 mili, percaya saudara, di ujung sana selama sepanjang 10 meter itu bisa sampai hampir 1/4 meter atau 25 cm. Perubahannya sedikit saja salah dari sini, kira-kira kurang 1 mili, di sana bisa menjadi 10 cm. Itulah kalau batu penjuru. Jadi firman Tuhan berkata batu penjuru itu adalah batu yang mahal, bukan murahan. Dan Tuhan telah menetapkannya di Sion. Saya menjadi sukacita, saya menjadi sangat bahagia, saya menjadi berani, saya menjadi bersemangat. Kenapa? Yesuslah batu penjuru. Di hadapan Dia tidak ada yang paling benar. Apabila Dia berdiri, maka semua para yang hadir akan menundukkan kepala. Tidak ada kuasa. Karena apa? Dialah raja kebenaran, dialah batu penjuru, dan saya sedang mengikuti Dia. Saya tidak akan takut menghadapi apapun yang saya hadapi. Karena apa? Karena tadi sudah kita singgung bahwa kebenaran yang di dalam Yesus itu sanggup berbicara saat saya tidak tahu jalan. Kebenaran yang di dalam Yesus itu sanggup membenarkan, bersinar. Saat Dia bersinar, saya dapat menemukan jalan saya yang tadinya akan buntu, tidak tahu harus mau kemana. Kebenaran di dalam Yesus itu membuat saya dapat memahami ukuran yang Tuhan lakukan buat diri saya. Saya tahu kalau saya mengalami banyak guncangan, saya tahu bahwa Tuhan melihat saya telah siap menghadapinya. Lalu gimana? Apakah saya benar-benar selalu siap menghadapi persoalan? Kalau saya bilang belum, lalu gimana Pak? Kalau saya menghadapi persoalan dan saya merasa saya belum siap, ada yang Tuhan tunggu. Apa itu? Berseru sama Tuhan. Haleluya. Di dalam kitab Roma dikatakan, kita melihat sebentar bahwa Tuhan mau kita mengakui keberadaannya. Roma 10 ayat 10 dikatakan, dengan hati mengaku dan dengan hati percaya. Amin. Saya membaca dulu Roma 10 ayat 10 dikatakan demikian. Ini alasan mengapa kita bisa tetap kuat. Saya membaca demikian.
Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Halo? Jalan hidup orang benar yang pertama dimulai saat seseorang itu mengakui keberadaannya dia membutuhkan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pergumulanku ini, Engkau melihat, kenapa Engkau tidak menjawab aku? Tuhan katakan, mengakui, datang dulu. Sebenarnya seluruh jeritan di dunia ini Tuhan tahu, Tuhan dengar, tetapi yang Tuhan lihat, mereka enggan, katakan enggan kepada Tuhan. Dia enggan datang, menyerah, mengakui Tuhan. Dia mengakui bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Oh, jangan gitu Pak Pendeta, saya percaya kepada Tuhan. Iya, saya katakan, saya tidak mengatakan saudara tidak percaya, tetapi orang-orang yang enggan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan tidak akan bisa menemukan jalan hidup orang benar. Menyerahkan hidup kepada Tuhan beda konteks dengan percaya ada Tuhan. Haleluya. Siapa yang tidak mengenal uang? Bisakah saudara bedakan mengenal uang dengan memiliki uang? Itu persoalannya. Dengan mulut mengaku dan hati percaya, di situ permulaan jalan hidup seseorang itu diubah. Bejana tanah liat yang terbatas ini menjadi berubah saat jalan hidupnya diubah oleh Tuhan. Kapan itu? Saat dia mengakui keberadaannya, saat mengakui kalau dia tidak sanggup. Katakan, Tuhan, aku tidak sanggup, terlalu sakit, terlalu lemah aku menerima keberadaan ini, tetapi aku sendiri harus hadir hari ini di hadapanmu. Kita perlu belajar dari Petrus. Petrus itu melakukan hal yang sama. Guru, sudah sepanjang malam kami tidak menemukan apa-apa. Petrus mengakui hal itu. Itu berbicara tentang bahwa dia ingin mengatakan kepada Yesus, saya profesornya nelayan. Mulai dari kecil saya adalah nelayan di sini. Saya tahu kapan gelombang datang. Saya tahu kapan waktunya ikan ada. Saya tahu kapan kami harus mendarat. Saya tahu kapan kami harus melaut. Semenjak kecil saya, guru, berenang di sini. Seperti anak koin Danau Toba. Saya salut, saudara kalau pernah di Danau Toba, itu anak koin yang disebut itu. Kalau kita lempar koin di tempat yang dalam itu pun mereka terjun itu, saudara. Kadang-kadang saya khawatir juga. Sambil berjalan itu kapal feri sudah mulai agak jauh ke dalam, kita lempar masih mereka terjun juga. Lalu mereka berenang sampai ke tepi sana. Luar biasa sekali. Anak koin Danau Toba itu sudah dalam sekali. Itu sudah lewat batas manusia. Tidak boleh, kalau pendatang nggak boleh lewat itu untuk berenang. Tetapi kalau anak koin itu bahkan jauh lebih ke sana lagi, mereka berenang. Karena apa? Mulai dari kecil sudah terlatih. Nah, Petrus ingin mengatakan hal itu kepada Yesus. Guru, telah sepanjang malam kami mencarinya, tetapi pengakuannya dia berkata, kami tidak menemukan apa-apa. Petrus tidak menemukan apa-apa. Tetapi saya telah katakan tadi bahwa kebenaran itu akan bercahaya. Lalu Petrus melihat suatu cahaya pengharapan. Mulai dia berbicara lagi. Apa yang dikatakan? Guru, tetapi kalau engkau yang memerintahkannya. Seolah-olah Petrus menyadari siapa yang sedang berdiri, bahwa ahlinya nelayan. Petrus sendiri tidak pernah melihat Yesus nelayan.
Tetapi roh yang bersinar itu dapat melihat kebenaran. Roh yang bersinar itu dapat membuat Petrus melihat kebenaran. Sehingga dia berkata, "Guru, tapi kalau engkau yang mengatakannya, aku akan lakukan." Bejana tanah liat ini mulai sadar bahwa yang berdiri di situ adalah Bapa penunjuk jalan. Lalu hatinya digembalakan Tuhan pada saat itu. Bukan tubuh itu nomor 2. Hatinya digembalakan. Lalu Yesus berkata, "Bertolak sedikit ke dalam, tebarkan jalamu." Apa maknanya? Saya ingin menyatakan garis besar hal yang penting buat kita semua hari ini. Apa maknanya? Yang pertama, hati yang mengakui tadi adalah hati yang percaya, yang digerakkan oleh kebenaran. Amin. Hati yang digerakkan oleh kebenaran. Fakta di lapangan, Petrus tidak menemukan apa-apa. Bukan dia orang bodoh, dia ahlinya nelayan. Itu fakta di lapangan. Tetapi saat itu hatinya belum diterangi kebenaran. Giliran Yesus berdiri di hadapannya, dia tahu Yesus itu siapa. Walaupun belum jelas secara intelektualnya, tapi rohnya sudah mulai menyadari siapa yang sedang berdiri. Lalu dia berkata, "Guru, kalau engkau yang memerintahkan, maka aku laksanakan juga." Pengalamannya sebagai nelayan runtuh saat itu juga. Keakuannya, kebolehannya, kemampuan bejana tanah liat ini tadi runtuh saat itu juga. Saat dia berkata, "Namun kalau engkau yang memerintahkan aku kerjakan." Saat itulah Petrus digembalakan. Makanya dikatakan, mulai hari ini engkau menjadi penjala manusia. Tema firman Tuhan hari ini adalah berbicara tentang jalan hidup orang benar. Orang benar itu bukan orang istimewa. Orang benar itu adalah bejana tanah liat yang sedang menemukan penggembalaan jiwanya. Itulah orang benar. Oleh sebab itu, hati orang benar itu, hati orang percaya itu adalah hati orang yang tidak susah dikendalikan kebenaran. Karena dikatakan dalam kitab Roma 10 tadi, dengan percaya, dengan mengaku dan percaya. Makna percaya ini dalam sekali. Hati orang percaya tidak susah dikendalikan kebenaran. Kalau saudara mengaku saudara orang percaya tetapi masih keras hati, gembalamu mengatakan begini, engkau datang ke gereja, engkau berjemaat dalam satu buah gereja, lalu gembala berkata, "Ibu harus mengampuni." Susah pak, enggak terima aku. Saudara enggak bisa menemukan jalan hidup orang benar. Kadang sahabat dipakai Tuhan, udahlah begini, lakukan hal yang ini, begini aja pak, begini bu, udah aku coba, duluan aku daripada anda. Wah, malah mendikte lagi. Bagaimana seandainya kalau Petrus berkata kepada Yesus, "Aku lebih sering di sini guru, aku tahu kapan ikan datang." Selamanya dia akan kehilangan kesempatan itu. Hati orang percaya adalah hati yang tidak susah dikendalikan oleh Tuhan, tidak susah dikendalikan kebenaran. Bejana telah lihat pendeta Amos ini adalah orang yang lemah, rapuh. Saya adalah latar belakang pasaran. Saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang
dari latar belakang bangsawan. Saya penuh banyak kepahitan, amarah. Saya banyak mengalami kehidupan yang suram. Kalau saudara berbicara tentang pergumulan hidup, jangan cerita pada saya. Saya berani berkata demikian. Tetapi saat saya mengenal Tuhan Yesus, saya mendapati hati saya tidak susah dikendalikan Tuhan. Orang yang banyak kelemahan ini, orang yang banyak kekurangan ini, satu rahasia yang saya ingin mengutarakan pada saudara: jangan susah dikendalikan Tuhan. Kalau roh Tuhan berbicara, dengarkan. Begitu mahal suara Tuhan, saudara. Maka dalam firman Tuhan ada dikatakan, saat aku memanggil engkau tidak mendengar, demikian juga aku tidak akan mendengar saat engkau berseru-seru. Jadi suara Tuhan mahal. Haleluya. Oleh sebab itu, yang kedua, jalan hidup orang benar akan masuk ke dalam misteri kemuliaan Tuhan. Bencana tanah liat ini akan masuk ke dalam misteri kemuliaan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 13 dikatakan, saya akan membacanya. Demikian buat saudara, buat kita semua. Yesaya 55 mulai dibaca dari ayat kitab, mulai dari ayat 8. Saya membaca demikian. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, haleluya, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Oh, luar biasa. Bencana tanah liat ini saat menemukan penggembalaan dari Tuhan, Alkitab ini dapat mencatat, alam pun bersahabat, situasi pun dikendalikan, situasi pun terkendali. Tuhan tahu cara memelihara seseorang pribadi. Tuhan tahu bagaimana memelihara Elia saat dia mengakui bahwa tidak ada lagi yang benar, tetapi Tuhan berkata, masih kukumpulkan sebagian orang benar yang akan bersama-sama dengan engkau, hai Elia. Elia dapat melihat secara matanya, tidak ada lagi yang benar di bumi, tidak ada lagi yang bisa bersahabat. Alam pun tidak bersahabat, situasi pun tidak bersahabat. Dia lari ke tepi sungai Kerit, tapi Tuhan tahu cara memelihara Elia. Tuhan tahu cara memelihara hidup orang benar. Secara yuridis, secara keseluruhan kita ini mengalami hal yang sama, COVID-19.
Dengan terjadinya COVID-19, maka kita melihat ekonomi juga semua terpengaruh. Tidak peduli golongan menengah, atas, dan tingkat tinggi pun banyak yang gulung tikar, saudaraku. Apalagi orang-orang yang hidup yang pas-pasan, sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, alam pun bersahabat, pemeliharaan Tuhan pun terbukti bagi tanah liat yang terbatas ini apabila menemukan penggembalaan Tuhan. Itu dasarnya saya berdiri hari ini. Situasi kita sama. Tetapi tema firman Tuhan hari ini adalah jalan hidup orang benar. Kitab Amsal tadi berkata, orang benar menemukan penggembalaan. Penggembalaan itu peristirahatan. Penggembalaan itu pengaduan. Penggembalaan itu tempat kehidupan. Orang benar akan menemukan kehidupan. Salah satu alasan mengapa kita orang benar bersuka cita saat saudara menemukan Tuhan. Kalau enggak menemukan, enggak bisa, saudara, enggak bisa. Akan mendapatkan jalan buntu. Haleluya. Jalan terang yang menyatakan cara Tuhan berbeda dengan cara dunia ini. Jalan menuju kemuliaan, damai, dan sejahtera. Jalan yang membuat manusia mendapatkan hasil. Jalan di mana kita menemukan jawaban. Jalan di mana kita menemukan hasilnya. Bukan jalan yang mendatangkan hukuman. Bukan jalan yang mendatangkan celaka. Tetapi kalau mata kita tertutup, roh kita tertutup, tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, maka yang sedang kita jalani adalah jalan yang menuju hukuman, jalan yang menuju celaka. Sebab firman Tuhan berkata, jalanku dan jalanmu berbeda. Jadi saya selalu berkata dari tadi, bejana tanah liat, bejana tanah liat, bejana. Yes, saudaraku, saya berdiri di sini. Di hadapan Tuhan saya katakan, hanya karena bersyukur kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang membuat saya menemukan jalan Tuhan. Dan saya siap diperbaiki oleh Tuhan. Lalu apakah saya katakan saya orang benar? Banyak orang tidak berani mengakui diri orang benar karena dia masih kompromi dengan dosa. Pada bulan minggu yang lalu saya juga melayani di tempat ini, yang dimana temanya adalah menghancurkan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis adalah salah satunya membuat manusia tetap tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Walaupun beribadah, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Jalan yang menemukan berkat Tuhan, jalan menemukan solusi. Dan Tuhan pun membuat segala sesuatunya berubah. Lalu kesimpulannya adalah, kenapa saya berdiri di sini? Karena saya menemukan jalan Tuhan. Dan saya mau berjalan tetap di dalam Tuhan. Kalau gitu Pak Pendeta, apa yang harus saya kerjakan? Saya katakan sekali lagi, jika saudara mengakui saudara orang benar, ingat, orang benar hatinya tidak susah dikendalikan Tuhan. Orang benar jangan keras hati. Mudahlah hatimu dikendalikan Tuhan. Bukalah hati saudara. Hancurkan ego. Mau dikendalikan Tuhan, rendah hatilah. Buka hati.
Kadang banyak faktor yang Tuhan buat mengubah kita. Situasi Tuhan bisa berbicara. Melalui kondisi Tuhan bisa berbicara. Melalui gembala sidang saudara, Tuhan bisa berbicara. Melalui friend, melalui sahabat saudara, Tuhan bisa berbicara. Rendah hatilah, buka hati, renungkan, uji. Firman Tuhan berkata uji, jangan terima mentah-mentah, tapi uji. Uji saja. Uji itu tidak salah, uji. Tetapi Tuhan katakan uji dan peganglah yang baik. Tetapi yang jelas, orang benar salah satu rahasianya tidak susah dikendalikan Tuhan. Kalau saudara sakit hati, kalau saudara tidak mampu mengampuni, bersujudlah. Kalau saudara harus berjuang sampai cungkir balik untuk harus mengampuni, terserah, lakukan saja. Tuhan, saya belum siap mengampuni. Saya belum siap mengampuni suami saya, bermain judi saja terus. Uang belanja pun dihabiskan main-main judi. Tuhan, saya belum bisa mengampuni suami saya. Karena apa? Hutang banyak ditinggalkan. Tetapi dia sudah ditangkap polisi, kena jaringan narkoba, dia pengedar Tuhan. Saya enggak siap dengan keberadaan ini. Kenapa Engkau izinkan aku seperti ini? Banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara simpel. Tetapi saya katakan sekali lagi, jalan hidup orang benar artinya orang itu menemukan penggembalanya, menemukan solusinya, menemukan inspirasinya. Kebenaran itu bercahaya, menuntun saudara. Kebenaran itu mempunyai batas. Kebenaran itu menjadi stabilitas hidup. Kebenaran itu tahu harus saudara melakukan apa. Jadi di dalam kebenaran tidak ada jalan buntu. Saudara buntu, ya, karena saudara berjada tanah, sama seperti saya. Saudara putus asa, saya juga, karena saya berjana tanah. Tetapi orang yang menemukan penggembalaan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Mari kita berdoa.